mengulang dulu pelajaran yang kemarin ya, minggu yang lalu, minggu sebelumnya, terkait dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Materi sebelumnya ini dia, kondisi masyarakat sebelum Islam. Bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat sebelum Islam? Apa saja agamanya? Yahudi, terus Nasrani, terus Majusi. Kalau masyarakat Arab sebelum Islam itu dikenal dengan masyarakat apa? Jahiliyah. Apa artinya jahil? Bodoh. Ya. Yang buruk di masyarakat sebelum Islam itu apa? Ya, terus berzina, terus mabok, membunuh anak. Itu gambaran tentang keadaan sosialnya. Tujuan pelajaran kita sama, karena kita masih pada materi misi dakwah Nabi. Nah, di materi kemarin itu kita mulai dari tentang kondisi sebelum Islam. Nah, kita sekarang akan mulai masuk setelah lahirnya Nabi, sehingga tujuan pembelajaran kita masih pada bagaimana kita mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Nabi di Mekah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini dia pembahasan kita yang kita sebut sebagai ruang lingkup atau peta konsep pembelajaran kita di materi dakwah Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas nanti di kelompok diskusi kita. Yang pertama adalah riwayat hidup dan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum kita ke materi inti untuk diskusi, kita akan coba mengamati gambar berikut. Rasulullah dalam masa mudanya pernah juga sebagai penggembala. Itu gambaran tentang ilustrasi ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua. Ya, betul. Ini wahyu yang keberapa ini? Yang keberapa? Ya, baik. Ini adalah wahyu yang pertama. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, video ini menggambarkan tentang bagaimana Nabi melakukan dakwah menyebarkan ajaran Islam di masa awal itu dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Ya, jadi sasaran dakwah utamanya kalau kita lihat di video ini, beliau mulai dari keluarga, kemudian sahabat-sahabat terdekatnya yang nanti menjadi sahabat beliau yang dikatakan dengan khulafaur rasyidun, sahabat yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Baik, teman-teman sekalian, setelah kita tadi mengamati gambar dan video, kita masuk ke kegiatan inti untuk mencari dan menganalisis bagaimana dakwah Nabi melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, nanti kelompok pertama akan mencari, menganalisis tentang prioritas apa saja yang menjadi isi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Terus kemudian yang kedua, nanti kelompok kedua akan menganalisis respon atau tanggapan masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi SAW. Kemudian kelompok ketiga nanti akan membahas tentang rintangan atau tantangan dakwah Nabi di Mekah. Nah, kelompok yang keempat, kelompok terakhir nanti akan menganalisis, mendiskusikan dengan teman kelompoknya apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dakwah dari Muhammad SAW di periode Mekah ini. Jadi kita akan bagi kelompoknya menjadi 4 karena ada 12 orang siswa, jadi kita bagi jadi 4 kelompok, berarti per kelompok
Nanti ada yang kelompok campuran berarti ya. Oke, kelompok campurannya. Baik, kita akan bagi kelompoknya. Yang bertema respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Kepada Rasulullah SAW, pendidikan juga rencana pembunuhan Rasulullah SAW diduduki. Baik, demikian hasil diskusi kami. Teman-teman ada yang mau bertanya? Saya. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok 4. Kami kelompok 4 akan bertanya tentang diskusi kalian. Siapa nama tokoh-tokoh Quraisy yang menolak dan melawan dakwah Nabi Muhammad SAW? Tokoh-tokoh kafir Quraisy yang selalu menghalangi dakwah Nabi SAW adalah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Baik, adik-adik semua, tadi kita sudah diskusi kelompok, lalu kemudian masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, syukurillah, pembelajaran hari ini saya kira mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memiliki makna yang positif bagi pengetahuan dan perkembangan ilmu kita di bidang sejarah budaya Islam ini. Tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sudah cukup partisipatif, jadi ada kelompok lain yang bertanya dan lain-lain. Baik, gimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan cara belajar seperti ini kita semakin semangat untuk belajar, kita semakin punya energi positif untuk belajar. Teman-teman semua, sebagai kegiatan terakhir di pembelajaran kita mengadakan evaluasi. Nanti saya akan membagikan tempat kerja peserta didik sebagai evaluasi terhadap bagaimana hasil belajar kita hari ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya pun ikut tersemangati dan semangat teman-teman sekalian. Sampai ketemu